Saya di dapur, kemudian mau bikin satu minuman ya. Waktu itu saya kebetulan pakai sarung. Ya. Pakai sarung, pakai kaos. Tapi kan sarung itu kan longgar ya. Jadi seperti ada yang lewat di belakang saya. Set, kemudian sarung itu jadi Kena angin ya? kena angin. Jadi saya mau selesaikan ngajinya itu. Tapi pada saat saya teruskan di situ, timbullah wujud. Itu wujudnya besar sekali. Ya. Kakinya, Masya Allah. Bulunya, kukunya, sampai tangannya. Jadi ini kerak ya. Tapi keraknya yang kayak genderbola gitu. Genderbola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kontrakan di daerah Pasar Minggu. Kita sapa dulu sebelah gue nih, udah ada Pak Dadang. Halo Pak. Halo juga. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak, ini kan nempatin salah satu kontrakan di daerah Pasar Minggu nih Pak ya? Pasar Minggu. Untuk alamat lengkapnya jangan kita sebut nih. Ini udah dari tahun berapa nih Pak nempatin di sana? Saya menempati tempat kontrakan itu tahun 96. Saya belum lahir. Saya aja 97. 96 di sana. Buset, udah lama banget. Masih ingat aja nih Pak ya? Masih, saya masih ingat. Nah Pak, ini nempatin tuh berapa lama di situ tuh Pak? Jadi waktu saya tempati itu, setelahnya kan saya kontrak 1 tahun ya. Tapi karena ada 1-2 hal itu, sehingga kita hanya bertahan 9 bulan. Itu termasuk lama sih jatuhnya. Berarti termasuk kuat nih ya. Bertahannya ya kuat ya. Mungkin karena nggak ada tempat yang lain ya, nyari-nyari nggak ada, jadi paksa juga. Dan berarti udah ibaratnya panjir setahun lah kalau kata. Ya, sudah setahun. Udah setahun ya. Saya udah panjir setahun. Okay. Dan waktu itu nempatin itu sama keluarga atau gimana Pak? Sama keluarga. Sama keluarga. Itu berapa orang Pak kalau boleh tahu yang nempatin? Saya keluar waktu itu karena 96 ya. Berarti hampir 30 ya. Iya, hampir 30 tahun ya. Oke. Waktu itu keluarga kecil lah. Saya, istri, dan baru 1 anak. Oke. Usia 2 tahun, hampir jalan 3 tahun lah waktu itu. Berarti anak ini 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Udah ngalamin kejadian horor nih. Yes. Terus sampai anak istri itu diganggu? Ya bukan saya saja, istri dan anak apalagi ya. Iya. Saya punya teman kantor yang di luar kota, jadi setiap hari di situ, tapi Sabtu Minggu weekend pulang. Kemudian ada adik kandung saya, jadi berlima. Tapi ini nggak setiap hari ya, berdua nih nggak setiap hari. Jadi pada saat ada dinas di dekat tempat tinggal, mampir nginep di situ. Ya. Berarti yang ada 5 lah, tapi yang pokok 3, saya, istri dan anak. Berarti yang diganggu intensnya bertiga. Diganggu sama makhluk intens. Semua 5-5-nya. 5-5-nya ya. Parah juga nih berarti kontrakan nih. Berarti kemungkinan nih kontrakan ibaratnya mempunyai sejarah lah ya. Yes. Kenapa bisa jadi aneh. Betul. Oke Pak Dadang, untuk cerita lengkapnya gimana, kita tahan dulu nih Pak ya. Oke, buat Sobat Tengah Malam nih yang penasaran sama ceritanya Pak Dadang, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Pak, langsung aja kita mulai nih Pak ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya awali dengan bismillah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini maksudnya memang hanya sharing saja ya, tidak ada punya maksud apa-apa, berbagi gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan diawali basmalah, acara kita ini dimudahkan Allah ya. Amin. Kejadiannya saat itu saya masih punya anak 1 ya. Sebelumnya saya tinggal di satu tempat di mana tempat itu
lumayan angker juga ya. Sehingga kita memutuskan untuk pindah ke tempat ini. Atas dasar referensi tetangga, kita pindahlah. Karena takut diduluin sama orang lain gitu ya ceritanya. Nah saat itu saya langsung panjer selama 1 tahun. Tempatnya memang nggak terlalu jauh dari tempat yang awal, masih di Pasar Minggu. Kalau dulu di Jati Padang, sekarang di Kebagusan, karena dipotong jalan tol ini, namanya, Simatupang. Oh iya. Dulunya nyatu itu jalannya. Salahnya saya, menempati satu tempat yang baru itu harusnya kan dibersihkan dulu ya. Izin maksudnya ya. Bismillah, Assalamualaikum, atau apalah dengan pengajian, dengan tetangga atau apa gitu. Nah, salahnya saya pas masuk karena buru-buru juga, jadi pindah masukkan barang-barang itu, main masuk aja gitu ya. Tanpa bersih-bersih dulu awalnya gitu. Tapi setelah kita setting, kita benahi, kemudian baru kita bersih-bersih. Jadi terbalik gitu. Setelah saya pikirkan ulang gitu loh, kok kenapa ya? Biasanya memang nggak se-ekstrim ini gitu gangguannya ya. Nah, pertama yang kita rasakan ada sesuatu yang gangguan dari makhluk lain ya, di luar manusia maksudnya. Itu anak saya yang saat itu usia 2 tahun lebih, setiap malam itu tidurnya nggak nyenyak ya, nangis terus. Nangis mulu, rewel ya? Rewel terus, nangis terus. Dari jam 10 itu biasanya kan setelah Isya lah, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 itu udah mulai itu. Walaupun sudah ditetein ibunya ya, terus itu diganggu terus ya. Dan itu kejadiannya hampir setiap malam. Setiap malam? Setiap malam. Apa itu? Dan saat itu memang saya masih belum, karena masih awam ya. Saya juga belum 30 tahun waktu itu. Kebetulan teman saya ini yang bilang, kayaknya ada sesuatu nih. Anak saya diganggu. Jadi tidurnya kan nggak pules ya, nggak nyenyak. Saya masih belum juga baru saya sadarnya itu pada saat saya sendirian. Jadi pada saat libur, kemudian nggak ada teman satupun. Saya di dapur, kemudian mau bikin satu minuman ya. Waktu itu saya kebetulan pakai sarung. Pakai sarung, pakai kaos. Tapi kan sarung itu kan longgar ya. Jadi seperti ada yang lewat di belakang saya. Set, kemudian sarung itu jadi kena angin. Dan saya sampai heran gitu loh. Saya lihat pintu belakang ketutup, pintu depan ketutup. Jadi kalau misalnya pintu dua-duanya kebuka, itu kan ada udara yang ngalir ya, keluar masuk gitu. Ini enggak. Astagfirullahaladzim. Sempat saya nyebut waktu itu, dan sempat saya menoleh ke belakang. Karena merasakan ada sesuatu yang lewat, dan lewatnya itu kelihatan berat gitu ya. Maksudnya itu, kan kalau sesuatu yang padat gitu ya, yang berat, set gitu kan, dia menabrak udara ya, sehingga di sekitarnya itu pasti goyang lah, yang kain-kain yang ringan gitu, seperti sarung yang saya. Dan itu memang terasa sekali. Dan sempat saya begini, nengok, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu pertama kali yang saya rasakan. Kemudian itu posisi kan di dapur ya. Kemudian yang kedua, saya suka olahraga. Nah, olahraganya itu bukan olahraga permainan, tapi semacam pemanasan gitu ya. Ya, apa sih namanya? Stretching gitu. Stretching, yes. Exercise gitu. Stretching, betul. Push up, sit up gitu ya. Terus skipping gitu. Di belakang posisinya. Dan itu saya merasakan hal yang sama. Kontrakan itu jadi couple ya. Ada empat couple, jadi ada 8. 2 gandeng. Nah, di paling pojok itu rumah kontrakan saya yang saya tempatin. Posisinya itu ruang tamu, kemudian kamar tertutup. Di situ kan lorong menuju ke dapur ya. Kemudian kamar mandi. Nah, di belakang itu ada space tempat, dan di pinggir di
di jendela kamar itu masih ada lorong yang dari depan itu masih bisa masuk. Oh, nah, tapi ketutup di depannya. Jadi saya masih leluasa tuh kalau lari-lari dari di belakang dan di samping itu masih ada space tempat luas lah, lumayan gitu. Dan di situ seperti walaupun siang ya, seperti ada yang nemenin saya di situ. Kerasa hawanya. Terasa gitu, banget kayak nabrak gitu loh. Kalau saya lari nabrak gitu ya. Apalagi malam. Gitu. Dan itu seperti saya ada yang nemenin gitu. Dan itu yang saya rasain, tapi nggak terlihat wujudnya ya. Itu yang saya rasakan. Kemudian adik kandung saya pada saat saya kerja, istri kerja, teman juga akan kerja juga. Nah, adik saya itu pas masuk siang. Jadi anak saya masih dipegang adik, kemudian mandi di kamar mandi. Itu yang reaksi yang dirasakan anak saya itu kan sudah bisa jalan ya, udah bisa berdiri dan udah bisa jalan. Dia melihat sesosok sambil menunjuk pada saat mandi, kemudian dia peluk begitu erat adik saya, ya, sampai nunjuk dan nangis gitu. Nah, ketakutan itu kan gitu ya? Ketakutan. Nah, saya tahunya setelah pulang, kemudian dicerita sama adik bahwa kejadian begini. Kemudian saya berpikir, oh iya, kemarin pun saya seperti itu yang saya rasakan. Sebelumnya, pertama yang tahu itu sebenarnya istri, tapi belum cerita waktu itu. Jadi setiap pagi pada saat mau bersih-bersih gitu ya, di kolong tempat tidur itu suka ada kotoran. Kotoran apa itu? Kayak tanah gitu. Dan itu nggak sehari, hampir setiap pagi. Jadi setelah dibersihin, ya, disapu dan dipel gitu, besoknya ada lagi. Kayak tanah merah gitu. Tanah merah, kayak tanah kuburan gitu ya. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu orang tua saya nginap dan tahu cerita itu. Sempet ibu sampaikan ke saya bahwa wah, ini ada penghuninya. Kan orang tua punya pengalaman dong. Saya masih belum iyeng juga tuh. Apa sih bahasa iyeng tuh? Belum sadar lah ya. Belum sadar kalau itu mesti harus saya gimanain lah. Diikhtiarin supaya nanti keluarlah dari situ. Kemudian baru ditambah lagi teman saya itu yang bilang bahwa ini nggak wajar. Gitu ya. Nah, suatu hari teman saya ini kan pulang dari kantor, kebetulan dia di atasan saya, manajer ya. Dia pulang bawa mobil, nginep di rumah. Malam-malam ya jam-jam bisa lah ya, jam-jam 8, antara jam 8 jam 9 anak saya belum tidur. Kebetulan karena waktu itu saya masih belum punya kendaraan roda 4, seneng tuh anak. Ya, ada kendaraan, ada mobil, naiklah dia di depan, ditemenin sama ibunya. Posisi rumah kan ngadep ke kebun ya di sini. Ini kan yang ruang selasar di samping sama di belakang tuh ya. Nah ini teras, ruang tamu, kamar, ada lorong menuju ke dapur, kamar mandi. Nah di sini kan kebun ya. Sini ada pohon lah. Tidak terlalu tinggi, tapi lumayan lah ada pohon. Nah mobil kan ngadepnya begini ya. Jadi artinya setirnya itu di sebelahnya kebun ya. Kanan. Nah, sebelah kanan. Ini ibunya. Kita ngobrol di sini di teras. Saya, teman saya, adik saya. Itu dengan teriakan yang histeris anak saya, ya, karena lihat sebelah kanannya ada sesuatu dan dia loncat sampai kaget, hampir persis seperti waktu kejadian di kamar mandi. Oh, yang meluk adiknya, bapak tadi. Dia peluk, dia nunjuk, kemudian dia seperti ketakutan yang sangat banget gitu ya. Udah sangat banget lah gitu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana wujud dari makhluk itu yang dilihat oleh anak. Karena kalau anak kan sensitif ya, ya. Pernah kan dengar kalau anak balita itu justru dia lebih peka terhadap makhluk halus, ya. Dia lebih dikaruniai Allah untuk bisa mampu melihat, ya. Itu lebih ekstrimnya itu. Nah itu beberapa kejadian ya yang saya rasakan.
Tapi yang pertama kali yang saya rasakan interaksi itu adalah pada saat saya bikin minuman yang lewat ya. Kemudian di belakang dan di samping itu kelihatan berat sekali tuh udaranya itu kok kayak ada nabrak gitu. Kayak ngap gitu ya. Iya. Dan saya masih belum sadar dan belum ngerasain walaupun memang saya sudah ini kayaknya udah. Nah, kejadian yang sangat ekstrim dan membuat saya terbuka pada saat malam hujan itu kejadian Isya lagi ya, setelah Isya lah jam 8, jam 9, mati lampu tuh. Jadi pas kebetulan saya sholat Isya, kemudian saya biasa ngaji. Nah pas ngaji, di tengah-tengah ngaji itu mati lampu, tak gelap tuh. Gelap sekali. Dan anak saya kaget dong, pasti nangis ya. Oke, sebentar nak, Papa nyalain ini, lilin. Saya nyalakan 3 lilin tuh. 1 di depan, karena anak saya di depan sama istri saya. Kemudian di dapur dan di kamar yang saat itu saya tanggung ngaji. Jadi saya mau selesaikan ngajinya itu. Dan itu saya teruskan. Tapi pada saat saya teruskan di situ, timbullah wujud tuh di depan saya. Kan saya di bawahnya ini tempat tidur ya. Tempat tidur di pintu. Jadi pintu pas saya buka, pintu posisi dibuka, kemudian saya sholat di situ. Di sini tempat tidur, di sini ada jendela. Itu wujudnya besar sekali. Ya. Kakinya Masya Allah. Bulunya, kukunya, sampai tangannya, jadi berbentuk kerak ya. Tapi keraknya yang kayak genderuwo gitu. Genderuwo ya. Mukanya kan nunduk itu kelihatan ininya ada tanduk, tapi berbentuk kerak ya. Kupingnya itu panjang, lidahnya merah, matanya merah, belotot gitu, sampai ininya tuh tangan dan mukanya itu penuh dengan bulu-bulu lebat, dengan kuku-kuku yang panjang sekali doang. Lalu saya kaget setengah mati itu. Nah di situ baru saya sadar bahwa memang di kamar itulah tempatnya, tempatnya si makhluk halus ini. Dan saya kaget sampai mental saya. Tapi yang saya nggak percaya itu kenapa dia berani ya pada saat itu. Kan saya lagi ngaji. Itu lagi ngaji diganggu. Ya, tapi waktu sholat nggak terasa apapun. Walaupun memang kadang-kadang kalau saya lagi sholat dengan kondisi ruangan yang terang, saya masih merasakan sesuatu yang bikin bulu kuduk itu ini berdiri ya. Itu saya masih belum. Tapi setelah kejadian itu saya melihat, Masya Allah ya Allah, saya sampai ya, tapi nggak sampai mental ya, saya nggak sampai kaget gitu. Cuma cukup saya shock aja ya. Nah setelah kejadian itu, kebetulan kan orang tua, bapak mertua ini kan bisa melihat ya, dan bisa istilahnya itu ngobatin lah ya. Dan saya ceritalah, coba bapak lihat upaya yang dilakukan itu memang diinepin lah sama bapak semalam. Apa yang saya lihat memang benar, ya. Dan bukan hanya di kamar itu, tapi di depan, bukan pasukan ya, temen lah ya, teman-temannya, dan hampir sama. Dan di belakang tuh yang saya biasa olahraga itu, ya. Nah kalau yang di kamar, yang di dapur itu ya, yang di kamar itulah yang besar itu, yang tinggi gede itu, yang saya rasain itu sampai sekarang merinding saya. Masih ingat ya? Saya merinding. Setelah kejadian itu kita diputuskan untuk segera pindah. Karena setelah diupayakan sampai semaksimal mungkin negosiasi, ternyata ini makhluknya tuh kuat sekali ya. Dia nggak mau pindah di situ. Karena itu rumahnya, dan dulu story-nya mungkin ya, itu dulu kebun. Karena dia cerita bahwa di situ itu ada rumah saya berbentuk pohon besar. Karena biasanya kalau di kebun itu pohon yang besar itu di pojok. Kan gitu ya. Nah kebetulan rumah saya juga di pojok. Nah di kamar itulah dia tinggalnya. Dia nggak bisa dipindahkan dari situ. Kemudian kita putuskanlah untuk
coba mencari ini ya, mencari kontrakan atau rumah yang baru. Tapi ya gitu, takdirnya memang nggak saat itu langsung pindah. Jadi merasakan masih juga tuh hari-hari berikutnya itu diganggu lagi. Nah, karena penasaran ya, akhirnya saya tanya tetangga-tetangga tuh di sebelah, termasuk yang punya kontrakan. Dan memang dulu ketika yang punya kontrakan, kebun saya di situ. Oh, ya. Kebunnya dia? Betul, kebunnya. Kemudian dia bangun kontrakan. Nah, sebelah saya kan kopel-kopel ya, 2 tuh ya. Ini 2, kemudian ini 2, ini 2, ini 2. Jadi ada 8 berderet. Mas, ini kurang asamnya karena memang dia tuh gak cerita duluan gitu. Saya sengaja memang nggak cerita, takutnya nanti kalau misalnya saya cerita malah nggak jadi. Nah dia kan yang ngasih referensi di situ, ya ibunya, nah di situ anaknya. Sebelumnya memang tidak terisi setahun lebih sebelum saya. Dan yang terakhir nempatin di situ sakit. Entah dia sih ceritanya sakitnya karena memang gangguan di situ. Gitu ya. Bukan karena medis ini ya? Ya kurang tahu ya, tapi yang jelas dia bilang kayaknya kemungkinan efek dari itu, dari efek tempat di situ. Saya berpikir kenapa kok saya tidak ada yang sakit di sini, alhamdulillah ya. Ya mungkin dia medis lah ya, mungkin medis pengaruh juga ke situ juga bisa jadi begitu. Nah akhirnya semakin kuat kan saya. Sudah adik, anak, apalagi saya, ya semuanya sudah ngalamin. Bapak juga ngasih referensi untuk segera pindah dari situ. Dan setelah kejadian begitu ya udah gelisah kita, nggak bisa ini. Karena bayangan yang saya rasakan, yang saya lihat itu, dan yang saya rasakan, mereka juga yang merasakan, sehingga kita sudah nggak betah lagi. Efeknya apa? Akhirnya kita jarang pulang ke situ, jarang ditempatin karena mungkin keburu pulang. Saya juga pulang malam, istri pulang malam. Akhirnya setelah pulang kerja itu nyari tempat baru, dan anak kan dititipin ke mertua ya. Nah akhirnya efeknya ya nggak pernah, jarang lah pulang ke situ. Nah, jadi dari kejadian itu selang ya hampir 1 bulan lagi, 1 bulan lah kita pindah. Nah, dari awal sampai akhir kita bertahan dari yang rencananya 1 tahun kita sewa itu kontrakan, kita bertahan sampai hanya 9 bulan. 3 bulan sisanya saya bilang sama yang punya kontrakan, Pak Haji bisa ini nggak ditarik uangnya lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau ikhlasin ya? Iya udah, saya bilang ikhlasin aja dah gitu. Jadi begitu kurang lebihnya ya cerita yang saya bisa sampaikan. Nah tadi kan ada teman juga ya, teman kantor yang nginep dan adik juga ya. Adiknya cewek apa cowok tadi? Cewek itu. Nah itu kan pernah diganggu juga itu. Diganggunya kayak gimana itu yang? Nah itu kalau siapa namanya teman kantor itu kan dia lihat reaksi ya, reaksi anak. Sehingga dia berpikir bahwa ini nggak wajar. Nggak wajar. Ini pasti ada sesuatu. Tapi dia nggak pernah cerita. Kan kalau dia tuh hanya tidur malam saja ya. Dan posisinya kan di ruang tamu. Saya lihat di ruang tamu tuh clear ya, nggak ada sesuatu yang mereka menempati ruangan itu. Buktinya karena kalau kita kumpul di situ sambil nonton TV, misalnya ada orang tua saya ya di situ, kemudian anak saya pun di situ tuh hangat ya, lebih tenang kita, nyaman gitu, lebih nyaman lah, suasananya nyaman. Yes. Cuma karena susunan ini ya kan segede apa sih kontrakan ya, walaupun ada ruang tamu di situ sudah ada buffet tinggi, kemudian saya punya sofa. Saya seperti inilah yang panjang, ini ada 2, kemudian kemudian ada lemari buat TV. Jadi space-nya udah nggak cukup lagi. Paling meja itu kita pindah sehingga ngelekor lah ya, ngampar di situ gitu. Nah, duduk di bawah gitu. Ya, sama tempat sofa yang panjang, jadi tidur di situ. Nah, itu yang bikin satu-satunya ruangan yang nyaman di situ.
Oke. Sama teras. Tapi kan nggak mungkin kalau tidur di Iya, nggak teras mungkin. ya. Terasnya lumayan besar juga. Ada mungkin satu ruangan ini ya. Jadi saya tempatkan dua tempat kursi dua sama meja bundar di situ. Iya, bundar ya. Ya, motor saya di situ. Nah, sementara adik saya kan perempuan. Dia pun nggak pernah cerita, walaupun memang saya tahu kalau ada sesuatu pasti dia cerita. Termasuk yang pertama dia rasakan pada saat anak saya itu dia mandikan, kemudian dia dipeluk, gitu. ya, karena ketakutan gitu. Oke, berarti dari teman sama adik nggak pernah cerita apa-apa. Dia nggak pernah cerita kalau dia langsung melihat gitu. Ya. Cuman berarti kita nggak tahu ya, atau apakah dia ngelihat atau enggak ya? Mungkin dia ngelihat nggak cerita. Mungkin dia ngelihat nggak cerita. Atau dia ngelihat atau dia nggak ngelihat, ya udah nggak cerita ya, nggak ngelihat. Ya, mungkin istri ya. Walaupun dia juga nggak cerita. Saya pun sebenarnya nggak mau cerita ke mereka, menggambarkan kan takutnya mereka juga shock juga kan. Apa yang saya lihat jadi akhirnya mereka juga jadi nggak. Tapi dengan kejadian begitu pun cukup buat mereka itu sudah nggak betah lagi di tempat situ. Berarti keluarga Pak Dadang nih kompak nih ya. Udah jangan cerita-cerita biar nggak ada yang takut nih. Padahal masa hampir semuanya ngalamin ya. Kayak gitu ya. Aduh. Nah, berarti yang anak tadi ya, kan anak umur 2 tahun ngomong kan kadang-kadang masih suka gitu ya. Nah, pas dia ngelihat penampakan sampai ketakutan itu ngomongnya bagaimana? Pertama dia nunjuk kayak gitu. Ya, dia nunjuk, kemudian dia meluk sekencang-kencangnya adik saya, dan mukanya dia tempelkan ke badan adik saya. Oke. Dan dia hanya bilang takut. Oh, takut. Dia ngomong takut. Bibi takut, takut, gitu nangis. Kalau anak kecil biasanya kan ada ada hitam-hitam gitu kan itu. Dia cuma takut doang. Berarti anak kecil itu ibaratnya nggak bisa menggambarkan, belum bisa menggambarkan sosok apa yang dilihat mungkin. Mungkin saking seremnya, saking di shocknya, cuma bisa ngomong takut nih. Setelah di situ di tempat yang lain, baru dia cerita. Tempat yang lain. Iya. Berarti setelah ini ada lagi nih. Ada lagi. Nah, itu juga hampir sama, tapi dia udah bisa ngomong, udah bisa mengungkapkan ketakutannya ya. Ada wujudnya dia bilang gitu. Nah, ini setelah ngontrak di sini pindahnya kemana itu? Setelah itu balik lagi ke tempat awal, tapi bukan di tempat yang itu. Bukan di tempat yang awal sebelum pindah jadi ada beberapa tempat kontrakan yang dekat mertua sehingga nanti kita bisa menitipkan anak. Nah, pindah ke satu tempat tapi bukan tempat yang dulu. Tapi areanya sama. Kenapa? Areanya sama. Areanya sama, dekat. Maksudnya dekat dengan yang pertama yang awal. Kan kita pindah ke tempat yang ekstrim itu kan motivasinya karena di situ pun ada gangguan kan. Nah, bukan di situnya tapi ada tempat lain. Dan di situ bangunannya baru, komposisi ruangannya juga hampir sama seperti yang di ini, nyaman lah ya, dan bersih, cuma memang terasnya aja yang beda, itu cuma 1 meter terasnya, kalau yang di sana kan sampai 3 meter loh, bisa luas kalau yang jadi gitu ya. Aduh, kacau. Nah, tadi kan Pak Dadang nih sempat cerita nih ya, sebelum pindah ke situ kontrakan namanya angker nih. Kenapa pindah ke situ? Ternyata angker juga. Nah, bisa ceritain dikit nggak nih? Saya penasaran soalnya. Di kontrakan yang lama itu angkernya seperti apa sih? Bikin Pak Dadang pindah ke kontrakan yang sekarang nggak tambah angker? Sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip? Mirip banget ya. Tapi kalau diizinkan cerita ya saya cerita lagi. Boleh cerita. Ya, yang sebelumnya ya berarti. Yang sebelum yang saya lihat yang tinggi gede itu ya. Sebelum kontrakan yang ini. Oke. Yang kontrakan yang lama. Jadi yang sebelumnya gini. Kalau ini lebih kecil. Jadi ruang nggak ada teras, ruang tamu, langsung dapur kecil, kamar mandi, dan di sebelahnya itu kamar. Tertutup semuanya ya, kamarnya tertutup semua. Tapi lebih kecil gitu. Nggak ada sofa atau tempat. Iya, nggak ada. Anak kan masih kecil ya. Lebih kecil dari yang beda-beda beberapa bulan lah. Tapi sudah 2 tahun. Awal mulanya yang saya tahu itu, nah kalau di sini saya tidak melihat langsung. Di kamar mandi. Biasa kalau bayi, seorang suami kan tanggung jawab
nyuci baju ya. Ini suami siaga. Saya nyuci nih ceritanya di kamar mandi. Salahnya karena waktu itu saya belum tahu nggak boleh sambil nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Saya nyuci sambil nyanyi, asik sebenarnya. Dan kamar mandi dulu itu kan ada bak ya. Iya. Nah, ada bak, bukan shower atau kalau nggak ember ditampung dari keran gitu. Nah, dari saya pakai air itu kan masih ada sisa dikit ya. Pas kebetulan waktu itu mati air. Saya udah selesai, istri masuk. Giliran istri lah, nggak tahu hajat apa yang dilakukan. Tapi teriak dia setelah itu. Kan dari air yang masih sisa, dia kan mau ngambil air ya dari gayung ya, pakai gayung. Yang dia lihat di bayangan air itu bukan dia. Jadi menampakkan satu makhluk yang menyeramkan buat dia. Ya, saya kan nggak melihat ya, tapi yang setelah dia cerita, dan dia sempat shock, pucat dan menggigil ya. Kalau perempuan kan gitu, kaget gitu ya, menggigil. Dia cerita, waduh ini gak bener ini ada. Cerita sosoknya apa itu? Kan kepala ya. Kan begini kepalanya kelihatan. Iya, kan kepalanya dia kan. Iya, kepalanya dia. Badannya nggak kelihatan. Tapi kepala, tapi bentuknya itu kayak panjang, kayak semacam apa, kuda ya. Nah, mancung gitu. Iya, mancung gitu. Ya makhluk kayak hewan lah gitu. Tapi nggak terlalu menyeramkan. Cuma ya yang buat dia kaget itu bukan bayangan dia kan? Iya, bukan bayangan dia. Ya kan? Kaget dong. Pas kalau kita begini ngaca atau gimana? Pas ngaca, wah kok bukan kita kan? Sama aja begitu. Kita kuda. Itu kaget lah. Ya semacam gitulah. Iya. Nah, ya setelah itu ya kalau saya itu di tempat itu nggak langsung melihat wujud ya, tapi merasakan. Tapi nggak di kamar mandi. Di tempat lain. Di kamar. Oh, di kamar. Karena di kamar kalau kita buka jendela, ya kayak buka jendela itu ada rumpun, pohon bambu. Pohon bambu. Gini. Tapi bukan kuning. Oh, bambu biasa. Ya biasa, hijau. Rimbun gitu hampir. Dan di antara jendela dan bambu itu kayak got selokan gitu ya. Oke. Ya tempatnya lah, ya kan? Oh, bener. Nah, satu malam sekali-kalinya saya merasakan bahwa tidur saya itu nggak pules ya. Dan pas saya bangun antara tidur dan bangun, saya ada yang niban tuh. Ada yang badan saya tuh terbebani oleh beban yang cukup berat gitu. Antara sadar nggak, tidur dan sadar, saya teriak di situ. Tapi istri nggak dengar. Jadi saya cerita bahwa di mimpi itu, di tidur saya itu, saya teriak, Allahu Akbar, tolong, Allahu Akbar gitu ya. Nggak ada yang dengar. Dan saat saya berusaha untuk berontak dan terlepas dari beban berat itu, saya beberapa kali baca ayat kursi, ya, terus ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, A'udzu birabbin nas, An-Nas, ya. Berulang kali, tidak bisa keluar juga. Iya. Jadi bandel lah ceritanya ya. Nah, saya bilang nih benar-benar ini ya. Dan akhirnya terlepaslah menjelang subuh. Menjelang subuh. Lumayan lama berarti. Lumayan lama. Ya mungkin singkat juga, tapi saya merasa lama. Kerasannya lama ya. Iya. Padahal aslinya singkat, kita nggak tahu juga ya. Nah, besoknya pagi-pagi, masih loh. Oh, masih? Masih, tapi masuk ke istri. Oh, gantian istri yang ibaratnya. Nggak sadar, masuk ke istri. Saya konsultasi, saya ngobrol dengan dia. Kamu dari mana? Dia ditemenin sama yang di sebelah, yang di bambu itu, tapi ternyata dia dari luar daerah. Oh, mungkin mau nembak saya, tapi nempel ke istri. Jadi mau masuk malamnya itu ke saya, tapi ininya ke istri. Katanya dia suka sama anak saya. Lucu katanya. Jadi sebelumnya kan anak saya sakit, sebenarnya saya bawa ke rumah sakit. Saya boncengan deh tuh naik motor. Anak digendong istri, kemudian dia ikut. Saya ikut kok. Saya ikut Mas waktu ke rumah sakit. Saya ngelihat lucu, saya suka sama anak-anak gitu. Apakah sakitnya karena dia atau sakitnya karena medis, saya nggak tahu ya. Tapi setelah sakit berobat kemudian dia timbul,
saat itu sorenya di kamar mandi, kemudian malamnya di saya. Akhirnya saya minta tolong tetangga. Kebetulan tetangga ini daerahnya sama dengan daerah yang si makhluk itu sebut katanya. Saya nggak perlu nyebutin daerah ya. Saya bilang, ini cerita, oh ya bapak saya nih bisa gitu, bisa ikhtiarin supaya nggak ganggu lah ceritanya gitu. Oh ya udah, so dilihatin deh, minta tolong saya gitu. Assalamualaikum, dia masuk, iya. Dia kan udah saya sounding dulu sebelumnya kan bahwa di sini ada, oh ya di mana? Saya lihat wajahnya udah pucat duluan gitu ya, udah pucat duluan. Tapi ya saya pikir karena dia pintar mungkin ya sudah. Akhirnya dia jalan ke kamar tuh. Kita kan di ruang tamu semuanya. Pas dia buka, seret, belum masuk udah mental, dia langsung tutup lagi. Waduh. Kalau saya ilustrasikan, jadi pada saat dia kan saya ngelihat kan, ngelihat pas dia bukanya, ya itu kebetulan pintu itu bukan ke dalam, tapi keluar pintu daun pintunya. Dia mental langsung nutup, langsung pulang, pucet. Berarti tidak membantu ya? Nggak membantu. Jadi belum ditangani udah kalah duluan. Belum masuk malah. Belum masuk, baru mau nongol gitu udah langsung tutup. Wah gawat nih, berarti berat nih. Akhirnya saya panggil Bapak. Bapak kan saya cerita ini. Nah itu juga sama. Deteksi yang dilakukan Bapak itu, dia tidur beberapa saat, sampai mengeluarkan keringat, dia mungkin konsultasi. Sama kasusnya, dia juga nggak bisa pindah. Sama kasusnya seperti yang setelahnya di sini kan ya, yang tadi yang pertama saya cerita itu. Bapak dan teman dan tetangga ini nggak cerita wujudnya, tapi saya bisa menggambarkan lah. Satu sisi di mana tetangga itu dia shock dan pucat, kemudian dia mental. Kalau Bapak nggak cerita, namanya ke anak ya, nggak mau dicerita gitu. Karena kan pasti ada proses waktu sebelum pindah kan, masih tempat di situ kan. Benar-benar. Nah gitu. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi setelah kejadian seru lah pokoknya. Iya, setelah kejadian itu baru pindah. Nyari-nyari dulu. Dan ketemunya yang ternyata yang lebih ekstrim lagi. Yang tadi bisa dibilang disebut gondoruo lah ya. Gitu Karena yang dideskripsikan masyarakat kan kalau gondoruo berbulu tinggi gede kayak binatang monyet ya. Maaf. Kerak gitu besar gitu. Iya. Dan yang saya salutin sama setan ini lagi ngaji diganggu. Bandel ya? Bandel banget. Daerah itu di situ ketuanya tuh, rajanya. Bisa jadi itu mungkin dia nggak suka sama ngaji-ngajian karena panas. Atau mungkin dia juga yang matiin lampu juga kita nggak tahu ya. Walau karena emang pengen nakutin Pak Dadang nih karena yang lagi ngaji nih. Berarti yang suruh berhenti. Aduh. Berarti tadi kan anak sempat ngeliat juga ya, kemungkinan dia ngeliatnya si gondoruo ini ya. Kemungkinan karena yang setahu Pak Dadang nih di kontrakan yang ini yang tadi Bapak cerita itu nggak ada sosok lain kan, kayak semacam kuntilanak, pocong gitu. Oh nggak ada. Ini sejenis kayaknya ya, karena Bapak juga bilang kalau di sini kayak semacam pasukan kerak. Kalau yang di kamar kan tinggi besar. Iya benar Bu. Dan tadi juga di depannya ada kebun. Masih ada kebun dan di situ juga ada anak melihat ya. Makhluk juga. Dan di belakang juga ada. Banyak. Kalau di belakang banyak teman saya olahraga. Ya mungkin di situ dulu pernah jadi rumahnya. Iya. Sekelilingnya mungkin keluarganya dia mungkin. Dan dijadiin kontrakan ya. Gondoruonya masuk situ. Dan anak juga. Emang serem sih kalau punya anak yang kecil ya. Sering lihat-lihat begitu ya. Karena yang pernah saya dengar nih karena saya kan pernah nanya-nanya nih, kenapa sih anak kecil sensitif gitu ya? Karena dia belum mikirin dunia katanya. Jadi masih polos. Belum berdosa, punya dosa, masih polos. Kalau kita kan banyak dosa. Kalau kita banyak dosa nih, jadi pikirannya dunia ya yang gaib-gaib yang nggak kita pikirin kan. Aduh Kak. Oke, itu tadi cerita dari Pak Dadang nih. Jadi nempatin kontrakan, angker, pindah, angker lagi. Dan ternyata setelah yang cerita yang ini, pindah, masih ada cerita lagi. Ada lagi cerita lagi. Dan tapi ada yang unik. Di satu tempat,
di mana yang saya bilang di satu daerah itu ya tempat orang tua saya. Kalau itu baik banget. Oh, ini malah baik. Oh, ini baik. Ini kontrakan yang malah yang jahat. Yang kontrakan yang jahat, yang serem-serem. Orang lagi ngaji diganggu segala macam. Berarti itu yang mau nanya sedikit nih ya. Yang setelah kontrakan ini yang ada Gondoruo kan pindah nih. Ini masih daerah Pasar Minggu. Yang mana nih? Kan setelah yang kontrakan yang ada Gondoruo ini pindahnya masih ke daerah Pasar Minggu. Oh ya, kalau di situ nggak ada. Kan bersih ya. Kan saya bilang bangunan baru. Yang bangunan baru ini. Lantainya lantai cukup lumayan bersih ya. Cuma saya hanya merasakan saja bahwa nah itu juga kopel tuh. Itu kopel pintunya di sekat rumah dua itu ada pintu kan pintu saya. Nah di belakang juga begitu sama. Nah di belakang itu ada lorong seperti halnya yang kontrakan yang ada Genderuwo saya itu. Nah itu kan ada sela ya, ada sela tapi nggak dipakai tempat. Jadi karena saya pindah dari yang ada Genderuwonya itu ke rumah yang lebih kecil, walaupun lebih bersih dan baru rumah bangunannya. Nah barang-barang yang saya tidak terpakai ditaruh di gang sela-sela belakang itu. Iya, jadi gudang ya. Jadi gudang. Selalu saya merasakan ada sesuatu yang lain lagi lah. Yang di situ itu yang di gudang tapi ini. Tapi nggak pernah nampak. Aduh, berarti hampir setiap kontrakan yang Pak Dadang tempatin di Pasar Minggu ada sih. Emang Pasar Minggu yang angker itu Pasar Minggu? Aduh. Coba buat warga Pasar Minggu komen ya di bawah nih. Emang seangker itu Pasar Minggu? Apa emang ada tempat-tempat yang angker, spot-spot angker yang di Pasar Minggu nih? Karena saya jarang sih main ke Pasar Minggu. Oke Pak Dadang, terima kasih banget nih. Udah mau share pengalaman yang luar biasa. Sama-sama. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putro pamit undur diri. Pak Dadang juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.